Pernah kepikiran nggak, kenapa sih ada startup yang bisa sukses banget, sementara ya 9 dari 10 lainnya malah gagal? Jawabannya tuh seringkali bukan karena produknya lebih canggih atau idenya lebih brilian. Ada sebuah rahasia, semacam kerangka kerja yang tersembunyi di balik kesuksesan mereka. Nah, hari ini kita akan bongkar semuanya. Oke, ini dia agenda kita. Kita akan mulai dengan mengungkap pembunuh nomor satu bagi startup, lalu kita geser mindset dari sekedar mengeksekusi menjadi mencari. Kita juga akan bedah cetak biru 4 langkahnya, belajar cara mendengar kayak detektif, menjalankan siklus kemajuan, dan akhirnya mendarat pada cara merumuskan hipotesis pertama Anda. Siap ya? Oke, kita mulai dari yang paling penting. Biar bisa sukses, kita harus tahu dulu, apa sih yang paling sering bikin startup itu gagal? Di mana letak jebakan terbesarnya? Ini nih, yang mungkin kedengerannya agak aneh, tapi ini beneran. Banyak banget produk yang desainnya keren, fungsinya lancar jaya, tapi ujung-ujungnya tutup juga. Jadi ini bukan soal teknis semata. Loh, kalau bukan produknya, terus apa dong? Apa kesalahan fatal yang bikin begitu banyak mimpi para founder itu kandas di tengah jalan? Dan inilah jawabannya. Simple banget. Mereka membangun sesuatu yang nggak ada yang mau. Ini bukan kegagalan dalam membangun, ini adalah kegagalan dalam mendengarkan. Mereka menciptakan solusi untuk masalah yang sebenarnya nggak penting-penting amat, atau bahkan yang nggak ada sama sekali buat pasar. Nah, biar kita nggak kejebak di lubang yang sama, kita perlu banget mengubah cara pandang kita soal startup. Kuncinya, ganti pola pikir dari mengeksekusi jadi mencari. Kutipan dari Steve Blank ini benar-benar jadi kuncinya. Coba perhatikan kata mencari. Startup itu bukan versi mini dari perusahaan besar ya. Startup itu ibarat sebuah ekspedisi untuk menemukan peta harta karun, bukan perjalanan dengan peta yang udah jadi. Perbedaannya kelihatan jelas banget di sini. Perusahaan besar itu tugasnya mengeksekusi model bisnis yang udah terbukti. Mereka tahu siapa pelanggan mereka, gimana cara dapat uang. Nah, startup beda total. Mereka hidup dalam ketidakpastian. Tugas utama mereka itu bukan jualan, tapi belajar. Belajar untuk menemukan model itu. Untungnya, proses mencari ini nggak buta-buta amat kok. Ada sebuah peta yang sudah teruji, sebuah proses sistematis yang disebut model pengembangan pelanggan atau Customer Development Model dari Steve Blank. Coba deh, bayangin Anda lagi bangun rumah. Nggak mungkin kan? Langsung pasang atap? Pasti cek dulu tanahnya, bener nggak? Terus uji fondasinya. Proses ini sama logisnya. Kita harus menemukan dan memahami dulu masalah pelanggan, baru kemudian kita validasi apakah mereka bersedia bayar untuk solusi kita. Sekarang, yuk kita dalemin langkah pertama yang super krusial ini, penemuan pelanggan. Di tahap ini, ingat, Anda itu bukan seorang penjual. Anggap diri Anda seorang detektif. Tugasnya, mencari kebenaran tentang masalah pelanggan. Ini dia mantra wajibnya, keluar dari gedung. Kenapa? Karena semua asumsi brilian kita itu cuma terasa meyakinkan di dalam kantor. Fakta yang sesungguhnya itu adanya di luar sana, di dunia nyata, pas kita ngobrol langsung sama calon pelanggan. Ini kunci biar kita bisa tetap fleksibel. Kalau kita terlalu terikat sama ide solusi awal kita bakal cenderung menolak data yang bertentangan. Tapi kalau kita terobsesi untuk memecahkan masalah pelanggan, kita bakal selalu terbuka untuk mengubah dan menyempurnakan solusi kita sampai benar-benar kena sasaran. Nah, pas keluar dari gedung itu, hindari banget pertanyaan-pertanyaan hipotesis. Manusia itu kan pada dasarnya pengen bersikap baik ya, jadi mereka akan cenderung kasih jawaban yang kita mau dengar. Sebaliknya, gali pengalaman nyata di masa lalu. Tanyakan tentang perilaku spesifik. Ingat, perilaku itu data, sementara opini itu cuma kebisingan. Oke, kalau model pengembangan pelanggan tadi itu petanya, nah, siklus bangun ukur pelajari dari Eric Ries ini adalah mesinnya. Mesin yang akan menggerakkan perjalanan pencarian kita. Tujuannya cuma satu, belajar secepat mungkin. Langkah bangun di sini bukan berarti bikin produk yang sempurna dan penuh fitur ya. Bukan, ini soal membangun sebuah eksperimen. Kita bikin yang namanya Minimum Viable Product atau MVP, versi paling minimal dari ide kita yang bisa dipakai untuk menguji asumsi paling berisiko dengan pengguna nyata. Setelah MVP kita ada di tangan pengguna, saatnya untuk ukur. Ini bukan soal metrik kosong kayak jumlah follower atau like, ini tentang mengukur perilaku nyata. Apakah orang beneran daftar? Apakah mereka balik lagi? Apakah mereka benar-benar pakai fitur utamanya? Nah, ini dia momen kebenarannya. Berdasarkan data yang kita ukur, kita belajar dan membuat keputusan strategis. Apakah datanya mendukung hipotesis kita? Kalau iya, lanjutkan. Kalau enggak, ini bukan berarti gagal loh. Ini saatnya untuk melakukan pivot, sebuah perubahan arah yang terukur berdasarkan apa yang kita pelajari. Jadi, intinya begini.
Siklus bangun ukur pelajari ini adalah mesin untuk mengurangi resiko. Setiap putaran siklusnya membawa kita selangkah lebih dekat pada kebenaran tentang bisnis kita, sebelum kita menghabiskan terlalu banyak waktu dan uang untuk membangun hal yang salah. Oke, kita udah punya peta dan mesinnya. Sekarang gimana cara menyalakan mesin itu untuk pertama kalinya? Semuanya dimulai dari satu hal, merumuskan hipotesis yang jelas dan bisa diuji. Sip, mari kita rangkum poin-poin utamanya. Pertama, dan ini yang terpenting, ingat, startup adalah sebuah pencarian bukan eksekusi. Kedua, fakta nggak ada di kantor Anda, jadi keluarlah dari gedung untuk memvalidasi masalah. Ketiga, pas Anda ngobrol sama orang, fokus ke perilaku nyata di masa lalu, bukan opini soal masa depan. Keempat, pakai siklus bangun ukur pelajari sebagai mesin untuk belajar dan beradaptasi secepat kilat. Dan terakhir, cintai masalahnya, bukan solusi pertama Anda. Itu dia intisarinya. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih Anda sebuah tantangan. Pertanyaannya bukan apa ide Anda, melainkan apa asumsi paling berisiko dalam ide Anda. Coba deh identifikasi satu asumsi itu dan pikirkan cara termudah dan tercepat untuk mengujinya minggu ini juga, karena disitulah perjalanan yang sesungguhnya dimulai.